Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah para pezina. Itu disebutkan dalam riwayat juga. Kalau Nabi SAW bilang, aku diperlihatkan golongan laki-laki dan perempuan berada di satu tempat seperti cekungan kendi. Ya, dan di bagian bawahnya itu ada lubang keluar api. Nah, si laki-laki perempuan ini kalau api keluar dan mereka tidak menggunakan busana, mereka pada saat api itu keluar mereka berusaha lari, tapi karena cekungan ini mereka tidak bisa naik, maka mereka terbakar oleh api itu. Lalu api itu masuk lagi, mereka gelinding ke bawah, diutuhkan lagi kembali, begitu terus, keluar lagi api, mereka kebakar lagi, mereka gelinding lagi, begitu terus. Waktu Nabi SAW tanya malaikat, maka dikatakan mereka adalah para pezina. Dalam riwayat lain, ada orang yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, dikasih makanan enak sama makanan busuk, maka dia pilih makanan busuk. Waktu ditanya, kenapa? Siapa orang ini? Kata para malaikat, ini adalah pelaku zina. Dikasih pintu nikah, dia tidak nikmati, malah dia masuk ke pintu zinanya. Kemudian yang selanjutnya, itu yang keenam adalah riba, pemakan riba. Ini termasuk penyebab siksa kubur yang berat sekali. Karena mereka akan berenang di lautan penuh dengan darah. Dan setiap kali mereka ke pinggiran lautan itu, ada seorang yang menghantam dia dengan batu, jatuh lagi. Begitu terus. Ya. Itu disebutkan tentang masalah pemakan riba. Ya. Kemudian juga pemakan harta haram secara umum. Ya. Kayak misalnya mengambil harta rampasan perang, manipulasi data. Nah ini semua. Ya. Contoh-contohnya. Dan umumnya kata ulama semua dosa-dosa besar penyebab siksa kubur selama dia tidak taubat. Setelah mengetahui dosa-dosa terutama dosa besar ini adalah penyebab siksa kubur, bagaimana caranya selamat dari siksa itu? Maka taubat. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti orang berzina, dia tinggal taubat nasuha kepada Allah dengan 3 syaratnya, tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. 3 syarat itu. Kalau berhubungan dengan hak Allah juga, tetapi ada dendahnya. Kayak misalnya orang bersumpah atas nama Allah. Kan selain tobat dia dianjurkan bayar kafarah, dendah ya. Dendahnya itu membebasin budak atau memberi makan 10 orang miskin atau pakaian buat mereka 10 orang atau dia puasa 3 hari berturut-turut. Atau misalnya puasa Ramadan, ada yang punya utang, dia taubat dan dia bayar utangnya. Atau zakat yang belum dia keluarkan dari harta dia. Selain taubat dia mengeluarkan zakatnya. Jadi dia supaya lepas dari hukuman tersebut. Nah, ini poinnya ya. Tadi itu penolak bayar zakat juga termasuk siksa kubur ya. Dan semua dosa besar. Jadi kita usahakan menyelesaikan dosa-dosa kita kepada Allah SWT. Kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, maka ini dirincikan. Makhluk ya, sesama manusia. Kalau itu adalah perusakan citra seperti gosip tadi. Ya, ghibah orang, fitnah. Ya, perusakan citra, maka ini harus taubat kepada Allah, kemudian juga minta maaf dan keridhaan orang itu. Kalau berhubungan dengan masalah pengambilan barang, mencuri, manipulasi data, taubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tersebut dan kembalikan haknya. Kalau kita tidak mampu minta keridhaannya. Kemudian kalau yang ketiga berhubungan dengan masalah fisik. Fisik itu kayak kita pernah pukul orang segala macam. Ini dalam Islam ada namanya kisos. Makanya Nabi SAW pada saat mau meninggal, beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti secara fisik, maka ini berjasad Muhammad. Beliau mengatakan bukan Rasulullah SAW, beliau mengatakan jasad Muhammad, maka kisoslah. Dan beliau pernah memanggil pembantu Ummu Salamah, salah satu istri beliau alaihissalam. Kemudian pembantu itu rupanya tidak jawab panggilan Nabi. Ummu Salamah lalu ke kamar pembantu itu lalu berkata, kenapa saya mendengar Rasulullah SAW panggil-panggil kamu nggak jawab? Maka kata pembantu tersebut, demi zat yang mengutus Nabi dengan benar, aku tidak dengar, kata pembantu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, benar-benar saya tidak dengar anda panggil. Maka kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwaknya, beliau mengatakan, kalau bukan karena kisos, maka saya akan hukum kau dengan kayu siwak ini. Kalau bukan saya khawatir nanti saya pukul kamu dengan ini, saya pun nanti dipukul hari kiamat, maka saya akan kisos kamu. Oleh karena itu tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah ini, terutama sering mukul-mukul ya. Ini jauhkan dari sifat kita. Dalam Islam berperang saja ada adabnya, tidak boleh sembarangan ya. Nah ini cara kita untuk melepaskan diri dari siksa kubur tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah banyak melakukan amal saleh. Terutama setelah taubat banyak amal saleh. Jadi ada di antara amal-amal saleh itu
yang memang melindungi hamba tadi, seperti sedekah, membaca Quran, ya, itu nanti akan melindungi seseorang hamba terutama di kuburannya. Seperti pernah dengar tentang keutamaan surah Al-Mulk, ya, Tabarak, kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran, yang kalau siapapun membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Dia akan terselamatkan dari siksa kubur itu. Tapi umumnya semua amal saleh itu adalah sangat dianjurkan untuk dijaga.